Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 2106001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi software SPSS untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika lanjutan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai SPSS. SPSS adalah sebuah software pengolah data statistik atau yang digunakan untuk analisis statistik interaktif. Software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris dan kolom. Sebelumnya di sini saya sudah memiliki data, yaitu ekspor kayu manis Indonesia dalam bentuk Excel. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS. Pada kolom variable view kita mengganti nama menjadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Pada tipenya tetap numerik. Pada width kita ganti menjadi 10. Desimalnya tetap 2. Lalu pada kolom tabel kita mengganti menjadi nama dari setiap variabel. Yang pertama yaitu X1 PDB Amerika Serikat. Yang kedua X2 yaitu nilai tukar. X3 yaitu harga kayu manis ekspor. X4 yaitu produksi kayu manis Indonesia. Dan terakhir variabel Y yaitu ekspor kayu manis Indonesia. Values, missing dan columns tetap. Measure kita ganti menjadi scale. Selanjutnya kita ke data view. Pada data view, kita akan mengcopy semua data yang ada pada data Excel, yaitu X1 sampai X4. Data tersebut kita salin ke data view. Untuk Y-nya juga kita salin. Setelah semua data kita copy, kita klik Analyze. Kemudian klik Regression Linear. Nah, untuk variabel dependent, kita masukkan variabel ekspor kayu manis. Dan variabel independent yaitu PDB Amerika Serikat atau X1. Nilai tukar atau X2, harga kayu manis ekspor atau X3, dan produksi kayu manis X4. Kemudian kita klik tombol statistik. Kita klik part dan partial correlation untuk melihat uji korelasi di mana jika mendekati 1 hubungannya kuat. Kalau mendekati 0, hubungannya tidak kuat. Lalu kita klik Darwin-Watson
untuk menguji autokorelasi. Selanjutnya kita klik plots. Pada kotak Y kita masukkan Traceit, dan pada kotak X kita masukkan Zipret. Kemudian centang histogram dan normal probability plot, lalu continue, lalu kita klik OK. Nah, inilah Windows output dari data yang telah kita olah. Setelah mendapatkan output dari pengolahan data, kita akan melakukan uji asumsi, yaitu syarat jika ingin melakukan uji regresi. Yang pertama, normalitas residual. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik, yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal ppplot of regression standardized. Lalu kita klik. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Jika kita lihat pada gambar, titik-titik ini mendekati atau mengikuti garis, namun apabila dia menjauh dari garis, maka bisa dikatakan pola residualnya tidak terdistribusi secara normal. Jadi, apabila dilihat dari output dalam variabel ekspor kayu manis Indonesia, maka kesimpulannya adalah data yang terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu autokorelasi menggunakan Darwin-Watson. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut tempat dan waktu. Sekarang kita akan menguji bagaimana sih ada atau tidaknya autokorelasi, di mana kita bisa lihat angka Darwin-Watson di tabel model summary. Darwin-Watson-nya yaitu 1,710 korelasi positif sempurna, korelasi positif. Kesimpulannya adalah positif autokorelasi. Selanjutnya yaitu heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut dilakukan uji dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Kita bisa lihat untuk mengujinya di Traceit by Zipret Scatterplot. Kita bisa lihat pada gambar untuk mengujinya di Traceit. Dasar kriterianya dalam pengambilan keputusan, yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika dilihat dari gambar, terlihat titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa maka tidak terjadi heterokedastisitas. Setelah selesai menguji dalam ketiga tahap di atas, dan misalnya jika uji asumsi kita sudah terpenuhi semua, berarti kita sudah bisa menginterpretasi data. Interpretasi. Yang pertama yaitu uji signifikan. Kita bisa melihat uji signifikan di dalam data coefficients. Ada dua cara untuk menentukan uji signifikansi. Cara pertama dengan membandingkan T hitung dan T tabel. Tapi di sini kita akan melihat atau menentukan uji signifikansi dan tabel signifikansi langsung. Jika signifikansi kecil dari 0,05, maka HO diterima. Variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Jika signifikansi kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y, di mana angka signifikansi pertama harus di bawah 0,05.
0,05 adalah sama dengan signifikansi 5%. Artinya, kita yakin dari data penelitian ini, tingkat kesalahannya adalah 5%. Artinya semakin kecil signifikannya atau semakin kecil tingkat kesalahannya yang akan maka akan semakin bagus. Kesimpulan, signifikansi kecil dari 0,5, maka HO ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa PDB Amerika Serikat konstan, nilai tukar, harga kayu manis ekspor, produksi kayu manis Indonesia, berpengaruh terhadap ekspor kayu manis Indonesia. Selanjutnya yaitu model Semari atau R-square. R adalah korelasi berganda. Misalnya mendekati 1 artinya hubungannya semakin erat, dan apabila mendekati 0 maka semakin lemah. Korelasi berganda yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi sederhana, angka R ini menunjukkan korelasi sederhana antara variabel X terhadap Y. Angka R didapat dari 0,814, artinya korelasi antara variabel terhadap tingkat ekspor kayu manis Indonesia sebesar 0,580. Hal ini berarti terjadi hubungan yang erat karena nilai mendekati 1. Selanjutnya yaitu R-square atau R2 atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 sebesar 0,662, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel terhadap tingkat ekspor kayu manis Indonesia, yaitu 66,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Selanjutnya yaitu persamaan regresi dan interpretasi masing-masing koefisien. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y adalah nilai prediksi variabel independen, A adalah konstanta yaitu jika nilai Y X sama dengan 0. B adalah koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X, dan X adalah variabel independen. Itulah penjelasan saya mengenai pengolahan data menggunakan aplikasi software SPSS. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.